Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, rekan-rekan, sahabat kita dari pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Nanti mohon Pak Sekjen diperkenalkan rombongannya hadir, Pak Wasekjen, mungkin juga Ketua Departemen dan juga Wakil Bendahara ya, nanti diperkenalkan nih. Kemudian juga sahabat-sahabat dari pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Pak Danang dan kawan-kawan. Nanti mungkin juga ada Pak Sekjen, Ibu Sekjen, Ibu Hibatun, dan juga mungkin nanti jajaran yang lain. Dan juga ada teman-teman dari DPP PLKP, yaitu Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan. Yang jelas ada idola saya dong, Mbak Uli, ya, itu ada di belakang situ Pak Fikri. Oh, Pak Fikri, iya belum nggak bawa gitar ya hari ini ya saya. Pak Zul, nanti mohon teman-teman, kita suka ketemu lewat Zoom aja ya. Sekarang ini setelah terakhir kapan tuh waktu soal restrukturisasi ya? Iya, memang harus silaturahmi lebih sering ini Pak. Kemudian juga adik-adik, anak-anakku dari Poros Pelajar Nasional, Rafani dan juga teman-teman jajaran nanti mungkin dari berbagai organisasi yang sudah sempat ya bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi 10, tapi pada hari ini mungkin bagus sekali kita bisa sama-sama berkumpul dengan kakak-kakak ya, dengan Bapak Ibu untuk bisa saling bertukar pendapat dan hal lain yang menjadi masukan dalam konteks revisi Undang-Undang Sisdiknas. Ya, kita bersyukur dalam keadaan sehat ya bisa bertemu pada hari ini. Dan teman-teman Bapak Ibu, RDPU pagi ini merupakan forum rapat untuk menerima masukan, mendengarkan aspirasi dan juga permasalahan. Dan ini terkait dengan ruang lingkup DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 5 huruf E peraturan DPR RI tentang tata tertib. Nah, jadi nanti kami lebih banyak ingin mendengar ya dan juga mencermati, mencatat. Di sini hadir lengkap ini teman-teman tenaga ahli dan juga sekretariat. Insya Allah semua yang disampaikan akan menjadi bahan yang berharga untuk Pak Fikri dan kami semua di Komisi 10. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka RDPU hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, oleh sebab itu nanti bahkan kita bisa streaming ya untuk teman-teman yang tidak bisa hadir secara fisik. Bapak Ibu, Pak Fikri, hadirin yang saya hormati, ada 4 agenda, bukan 4 agenda ya, ada 4 tamu penting nih hari ini yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rekomendasi dari berbagai event yang ataupun juga rapat yang sudah dilakukan secara internal, misalnya PGRI gitu ya Pak, sudah melakukan Rakornas di 29 Agustus 2022 dan mungkin ingin menyampaikan kepada kita semua hasil-hasil dari Rakornas terkait RUU Sisdiknas. Mungkin nanti kita beri kesempatan pertama kepada Pak Dr. Andes HM Ali Ar-Rahim, MPD, selaku Sekjen PB PGRI untuk menyampaikan paparannya mungkin sekitar 15 menit. Sesudah itu kita beri kesempatan pandangan dan usulan dari IGI mengenai RUU Sisdiknas ini dan juga kita ingin meminta masukan dan berdiskusi juga tentang bagaimana RUU Sisdiknas ini terkait dengan penguatan lembaga kursus dan pelatihan. Ini masih agak jarang dibahas ya. Kemudian kita ingin juga mendengarkan aspirasi dari atau mendapatkan bahan aspirasi dari Poros Pelajar Nasional mengenai RUU Sisdiknas. Nah, dengan demikian kita sepakat ya ada 4 agenda ini dan mungkin masing-masing kita batasi waktunya katakanlah 10-15 menit, tetapi sesudah itu
kita mungkin beri kesempatan kepada anggota termasuk pimpinan untuk pendalaman. Oleh sebab itu saya mohon kesepakatan waktu ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan sekitar pukul 11 ya. Nanti kalau memang masih panjang kita perpanjang kembali. Gitu Bapak ya, Bu. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mendengarkan, mohon izin saya menyampaikan beberapa pengantar terkait dengan DPR, khususnya bagi teman-teman yang mungkin adik-adik ya, khususnya walaupun mungkin saya yakin semua sudah memahami Komisi 10 itu alat kelengkapan yang membidangi apa saja. Gitu ya, ini biar silaturahminya lebih mantap nih Pak Fikri ya, mohon izin. Jadi di samping pendidikan dan kebudayaan, kami juga membidangi pariwisata ekonomi kreatif, juga pemuda dan olahraga. Nah, jadi teman-teman OKP khususnya ya, sebetulnya kita punya undang-undang kepemudaan yang memang memberikan kewajiban adanya partisipasi pemuda yang lebih bermakna di dalam pembuatan kebijakan. Nah, kemudian juga ada juga perpustakaan nasional. Ya, jadi kita ada beberapa kementerian yang menjadi mitra kami dan juga lembaga Perpusnas RI. Nah, oleh sebab itu kami yang membidangi pendidikan sejak awal periode tugas kami di DPR juga turut ya mendorong pembaruan kebijakan pendidikan di samping memecahkan masalah-masalah yang sifatnya klasik, Bu Uli ya, karena kita memang masih problem soal akses, mutu, relevansi pendidikan itu masih terus kita hadapi ya, masih terus kita hadapi. Tapi juga dengan adanya COVID ini juga membuat kita harus memiliki ya, jadi kita ingin sebenarnya mitra kami itu menyusun peta jalan pendidikan begitu ya Pak Fikri ya, supaya bisa disesuaikan dengan kondisi dan realita di Indonesia maupun di dunia, dan juga jangan sampai kebijakan yang kita persiapkan itu selalu terusik dengan hiruk pikuk pergantian pemerintahan. Nah, maunya jadi ada ya satu acuan kebijakan yang bisa bersifat lebih jangka panjang, maka kita sudah membentuk panja peta pendidikan. Nah, jadi sebelum Sisdiknas ini sebenarnya kita sudah memberikan satu rekomendasi gitu agar Kemendikbudristek melakukan perbaikan juga dari draft yang ada ya, mendekonstruksi berbagai aspek baik filosofis, yuridis, sosiologis, prosedurnya, dan juga tata kelola pendidikan, anggaran, keterlibatan masyarakat, dan lain-lain. Nah, inilah supaya bisa jadi kompas. Nah, jadi selain peta jalan, kita juga membentuk beberapa panja pengawasan lain. Ada panja pendidikan vokasi. Kalau pendidikan yang terkait dengan kursus dan pelatihan belum pernah khusus, tetapi itu juga menjadi salah satu perhatian kita. Kemudian ada panja pembelajaran jarak jauh, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, panja Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan juga panja kebijakan kurikulum, dan juga panja perguruan tinggi. Nah, ini yang sekarang sedang atau masih bekerja saat ini. Nah, terkait dengan revisi RUU Sisdiknas nomor Undang-Undang Sisdiknas 20/2003 tentang Sisdiknas ini, sebagai info saja, sebetulnya belum ada pengumuman resmi bahwa Komisi 10 lah yang akan menjadi mitra pemerintah. Seperti biasanya ya, ada surpres membahas bersama-sama pemerintah. Jadi kami masih menunggu sikap dari tentu saja Balek dan Bamus terkait dengan hal ini. Namun karena Komisi 10 sangat ingin juga membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pemangku kepentingan yang akan memberikan masukan, aspirasi maupun pandangan terkait substansi revisi undang-undang ini, maka saya kira pertemuan kita hari ini merupakan salah satu wujud komitmen, dan saya yakin akan sangat bermanfaat manakala ada saatnya nanti kami Komisi 10 menjalankan fungsi legislasi kami. Nah, baiklah, tidak berpanjang lagi, kami beri kesempatan kepada juru bicara dari pengurus besar PGRI, pengurus pusat IGI, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan Poros Pelajar Nasional untuk nanti secara bergiliran menyampaikan
masukan dan pandangannya. Pertama saya beri kesempatan kepada yang terhormat teman-teman dari pengurus besar PRI. Kami persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Pimpinan, beserta Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan. Izinkan sebelum kami memaparkan yang dikandung daripada rancangan Sisdiknas ini, perkenalkan saya Ali Rahim, selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI. Di sebelah kanan saya, Saudara Dr. Sumardiansah Kusuma Perdana MPD. Beliau adalah Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Satu-satunya kami bawa perempuan ada Dr. Anda Rahmawati ARMM. Beliau adalah Ketua Departemen Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan. Berikutnya ada Pak Dr. Andus Dudung Abdul Qadir MPD, Wakil Sekretaris Jenderal. Berikut Dr. Andus Satur Rahman Oktavian, MPD, Wakil Bendahara Pengurus Besar PGRI. Terima kasih Ibu. Dalam kesempatan ini saya mengantarkan nanti untuk menyampaikan tentang perjuangan ini, juru bicara kami adalah Saudara Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma. Namun sebelumnya kami ingin mengantarkan Bapak, rancangan Undang-Undang Sisdiknas, penghilangan tunjangan profesi adalah pelemahan atas profesi dan pelecehan terhadap harkat martabat guru. Oleh karena rancangan itu belum sampai kepada Komisi 10, kami ingin menekankan satu saja di dalam perjuangan ini, yaitu adanya rancangan Undang-Undang Sisdiknas periode April 2022, di mana di situ ada pasal 127 yang sekarang yang periode Agustus 2022 itu dihilangkan. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Komisi 10 untuk memasukkan kembali, karena itu roh daripada profesi itu sendiri. Dengan kata lain, untuk membendung aksi gerakan yang dilakukan oleh anggota kami yang tersebar dari 8.300 kecamatan di Indonesia, Bapak, Ibu. 516 kabupaten kota ada yang dimekarkan 2 yang sudah masuk menjadi kepengurusan, 34 provinsi yang 3 di Papua masih belum masuk. Dengan publik besar ini sangat mengharapkan agar tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kemaslahatan dosen mendapatkan haknya sampai dengan usia pensiun. Kata kuncinya itulah bagi pengurus besar PGRI harga mati bagi kami. Jadi untuk mengawal itu Bapak, karena ini ada mulai dari tingkat ranting kecamatan kabupaten kota sudah mulai bersiap dengan aksi. Nah, untuk meredamkan asik ini sudah barang tentu kami serahkan sepenuhnya agar rancangan yang ada pada April 2022 tentang rancangan Undang Sisdiknas yang tertuang di situ tetap dikembalikan untuk pembahasan menjadi penetapan itu. Sehingga dengan demikian roh daripada Undang-Undang Guru dan Dosen itu tetap ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang akan dibahas dan akan ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah, dalam ini Presiden Republik Indonesia. Itulah barangkali Bapak Ibu pengantar saya, sekaligus nanti saya minta kepada Saudara Dr. Sumardiansah untuk menyampaikan materi ini kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Baik, kepada Pak Sumardiansah bisa dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Fakih, Bapak Ibu yang kami muliakan dari Komisi 10 DPR, sahabat-sahabat kami dari IGI, dari Poros Pelajar Nasional, dan juga sahabat kami dari PLKP, dan tentunya kawan-kawan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Salam hormat dari Ibu Ketum. Hari ini beliau mendampingi cucunya karena sedang dioperasi di Semarang. Insya Allah ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa hormat kami dari PBPGRI. Mohon izin ditampilkan dari slide awal. Kami akan menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran dari kami selaku pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang pertama, bagi kami rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terjadi penghilangan tunjangan profesi merupakan pelemahan atas profesi dan juga pelecehan terhadap harkat martabat guru. Kemudian sebagaimana kita kenal di dalam slide yang di depan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek seringkali mengungkapkan kalimat sejarah. Yang terbaru dia mengatakan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan menjadi rancangan undang-undang yang bersejarah. Kemudian kalau kita ingat ketika beliau pertama kali dilantik menjadi menteri, beliau mengatakan saya tidak mengenal masa lalu, kami hanya mengenal masa depan. Namun ironis di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sejarah Indonesia yang merupakan pokok pikiran bangsa, identitas kita sebagai sebuah bangsa, tidak dijadikan sebagai muatan pelajaran wajib. Dan jika dia tidak belajar dari sejarah, maka nanti akan terjadi malapetaka bagi Republik ini. Dan itu sudah terjadi dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, lanjut. Kemudian mengapa PGRI sebagai sebuah organisasi profesi wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan? Karena kita akan berbicara sejarah. Yang pertama, PGRI merupakan organisasi profesi tertua yang dimulai dari tahun 1912 melalui Perkumpulan Guru Hindia Belanda, kemudian tahun 1932 Perkumpulan Guru Indonesia, dan menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia pada 25 November 1945. Kami memiliki 3,4 juta anggota yang tersebar dari mulai tingkat ranting, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan sampai pengurus besar. Kami bersifat unitaristik. Dosen, guru, tenaga kependidikan, pensiunan, semua melebur menjadi satu. Kami sangat inklusif. Kemudian kami juga sangat independen, kami tidak terikat oleh partai politik manapun. Bahkan terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terdapat kode etik. Kami merupakan organisasi guru pertama yang memiliki kode etik. Itu dilahirkan pada Kongres PGRI ke-12 di Jakarta sekitar tahun 1973. Kami sebagai sebuah induk organisasi memiliki perangkat kelengkapan organisasi, mulai dari lembaga bantuan hukum, yayasan penyelenggara pendidikan, asosiasi profesi, PGRI Smart Learning Center and Karakter, lembaga kajian, dan juga perempuan PGRI. Terakhir, kami membuat sebuah persekutuan melalui negara-negara ASEAN ditambah Korea Selatan dalam bentuk ACT, ASEAN Council of Teacher, yang itu kami lakukan di DKI Jakarta, di Ancol. Kami juga ikut melahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, dan kami terlibat aktif ketika Undang-Undang Guru dan Dosen lahir tahun 2005. Kepres nomor 78 tahun 94 semakin meneguhkan posisi kami sebagai organisasi guru pertama di Indonesia. Hari Guru Nasional diperingati bersamaan dengan hari lahirnya PGRI sebagai organisasi. Nah, itulah mengapa PGRI memang wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan di Republik ini. Kemudian selanjutnya, mengapa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaiki? Ada 4 poin yang menjadi catatan kami. Yang pertama, secara substansi, bidang pendidikan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Nomor 12, itu masih banyak yang secara substansial belum termuat di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Apalagi jika kita mengatakan rancangan undang-undang ini bersifat omnibus law. Yang kedua, keberadaan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini masih menyisakan polemik dan juga penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mengapa? Karena penyusunannya tergesa-gesa, diam-diam, tidak transparan, minim keterlibatan ahli dan juga partisipasi publik. Lalu yang ketiga, peta jalan ataupun roadmap pendidikan yang seharusnya menjadi prasyarat ataupun menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu belum selesai dituntaskan.
Karena itu kami juga menyambut baik usul dari Komisi 10 DPR, dalam hal ini Kang Saiful Huda, untuk melakukan pembentukan tim gabungan atau Pokja Nasional Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari berbagai unsur organisasi ataupun unsur kepakaran. Dan yang sangat mencoreng kami adalah hilangnya ayat tunjangan profesi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Oke, lanjut. Historia repeat, deja vu, sejarah berulang. Mari kita melawan lupa. Hilangnya tunjangan profesi sebetulnya bisa kita lacak melalui beberapa fakta historis. Yang pertama, kita ingat tahun 2015 ketika Kemendikbudristek dengan rapat bersama Komisi 10 ingin menghapus tunjangan profesi guru. Lalu tahun 2018 Sri Mulyani selaku Menteri Ekonomi menyatakan besarnya tunjangan profesi dalam bentuk sertifikasi tidak mencerminkan kualitas pendidik dan hanya dianggap membebankan APBN. Lalu kemudian PLT Kabalitbang Pak Toto Suprayitno pada tahun 2021 ketika rapat juga dengan Komisi 10 DPR menyatakan TPG belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu pemerintah berencana memberikan TPG hanya kepada guru yang berprestasi saja. Dan sejarah terjadi, fakta terjadi. Tahun 2019 kawan-kawan kita di kalangan guru Satuan Pendidikan Kerjasama, guru-guru SPK yang di dalamnya juga ada kurikulum nasional, PPKN, Bahasa Indonesia, kemudian agama, tunjangan profesinya dihentikan oleh Perdirjen GTK dan juga Persesjen Kemendikbud. Artinya apa? Penghilangan tunjangan profesi nyata adanya dimulai dari kalangan guru-guru SPK. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini yang kita lihat dari versi bulan April pasal 127, kemudian versi bulan Agustus pasal 105 mengenai hak kesejahteraan guru sesungguhnya mengalami kemunduran. Kami menyatakan terjadi kemunduran mengenai profesi guru, mengenai hak kesejahteraan guru. Apalagi jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 14-20 untuk guru dan pasal 51-60 untuk kalangan dosen. Selanjutnya silakan. Saya coba kutip pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada dua pasal yang hilang, yang itu sesungguhnya berbeda dengan spirit negara untuk membentuk merdeka belajar dan guru merdeka. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana dikatakan di antara hak guru adalah dua. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, lalu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan juga kompetensi. Dua hak ini hilang dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April ataupun versi Agustus. Bisa dibayangkan ketika guru dibelenggu tidak bisa terlibat dalam kebijakan. Bisa dibayangkan ketika guru dihambat karirnya untuk melakukan peningkatan kompetensi ataupun jenjang pendidikan. Oke, selanjutnya. Lalu di dalam pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen di sana jelas, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang di dalamnya ada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus bagi saudara-saudara kita di daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi dosen ataupun guru besar. Yang mana itu pun masih ditambah oleh maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru berdasarkan prinsip penghargaan dan prestasi. Siapa yang bertanggung jawab memberikan kebutuhan hidup di atas minimum? Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Oke, selanjutnya. Lalu di dalam pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana juga dikatakan pasal-pasal mengenai tunjangan profesi. Saya sebut tunjangan profesi guru pasal 16 ayat 1 sampai 6, tunjangan fungsional pasal 17 ayat 1 sampai 3, tunjangan khusus pasal 18 ayat 1 sampai 4. Pasal 19 tentang masalah tambahan. Poin-poin yang menginginkan agar guru mendapatkan kesejahteraan di atas minimum hilang dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Bisa dibayangkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengangkat harkat martabat kami sebagai profesi guru dengan kesejahteraan di atas minimum, dengan tambahan maslahat dan tunjangan profesi dijadikan standar minimum, bahkan di bawah standar minimum. Karena tidak semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja. Kawan-kawan kita di Sulawesi Tengah dia hanya dapat gaji pokok dan tunjangan profesi. Lalu kawan-kawan kita di perbatasan Anhuang Timur yang harusnya dapat tunjangan khusus, tunjangan daerah 3T, daerah terpencil tidak dapat. Di Kalimantan Tengah, kawan-kawan kita yang sudah dapat sertifikasi, dia tidak dapat lagi tunjangan kinerja daerah. Lalu di daerah Banten, kawan-kawan kita di provinsi dapat tunjangan kinerja, namun di kabupaten berbeda-beda.
Di Rangkas Bitung dia dapat, di Lebak dia tidak dapat. Bisa dibayangkan ketika guru ke depan kembali ke masa Umar Bakri, hanya mendasarkan dirinya kepada gaji pokok, kepada tunjangan khusus yang tidak semuanya dapat, kepada tunjangan fungsional yang jumlahnya tidak signifikan, kepada tunjangan kinerja yang semua daerah tidak dapat tergantung kekuatan APBD. Tunjangan profesi sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya. Lalu kemudian kita bandingkan draft rancangan undang-undang versi bulan April. Di sana dalam pasal 127 masih tertera kalimat tunjangan. Walaupun juga tidak dijelaskan secara komprehensif tunjangan yang dimaksud seperti apa. Berbeda dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 yang sangat detail menjelaskan itu. Dan di dalam rancangan versi Agustus pasal 105 kalimat tunjangan hilang. Ketika kalimat tunjangan hilang, maka otomatis tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tunjangan kehormatan tidak ada sama sekali. Oke, selanjutnya. Ini Bapak Ibu sekalian ada pasal yang hilang, pasal 127 ayat 2 sampai 10 di dalam versi Agustus hilang. Kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik. Kami akan mencoba mengkritisi mengenai pernyataan Kemendikbud dalam taklimatnya kemarin. Dalam pasal 105 rancangan undang-undang versi Agustus di sana dikatakan dalam menjalankan tugas keprofesionalan pendidik berhak memperoleh penghasilan pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang setelah kami baca pada bab penjelasan sesungguhnya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah bagi guru dan dosen merujuk kepada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan bagi guru atau dosen swasta merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lagi-lagi penurunan, terjadi kemunduran yang semula kita mendapatkan kesejahteraan di atas minimum, kini dianggap minimum. Ini merupakan sebuah analogi di mana kita disamakan dengan buruh, dilemahkan profesinya, dilecahkan harkat martabatnya, dilecehkan harkat martabatnya. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, lalu rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus di dalam ketentuan peralihan, ini yang menjadi legitimasi Kemendikbudristek untuk menyatakan bahwa saya tunjangan profesi masih ada kok, tidak dihapus. Kami juga punya pandangan kritis. Memang tunjangan profesi masih ada dalam rancangan undang-undang, tapinya ini tidak pernah dijelaskan. Tapinya itu adalah tunjangan profesi itu ada di dalam ketentuan peralihan. Saya akan bacakan. Dalam pasal 145 yang merupakan kritikal pasal, di sana disebutkan setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2005, sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut. Artinya benar kalimat pemerintah yang menyatakan tunjangan profesi masih ada kok, masih tetap diberikan, tapinya ini. Kemudian ayat 2, setiap guru dan dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menerima besaran penghasilan yang sama dengan penghasilan pengupahan yang diterima sebelum undang-undang diundangkan. Pasal 147. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Artinya apa? Kalaupun tunjangan profesi masih ada, diberikan kepada guru-guru yang sudah mendapatkan berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005, sesungguhnya usianya tidak akan lama, maksimal hanya 2 tahun. Karena setelah undang-undang yang baru disahkan, maka kita tidak memiliki landasan hukum. Lalu bagaimana kalau ini sudah diundangkan, pasal ini sudah tidak berlaku lagi, artinya tunjangan profesi tidak akan bisa dibayarkan. Karena sekali lagi, masa peralihan hanya berlaku 2 tahun. Pemerintah hanya bisa memberikan pembayaran selama 2 tahun di masa peralihan. Dan bisa dipastikan tahun 2024, tunjangan profesi benar-benar hilang bagi guru dan dosen. Tunjangan khusus benar-benar hilang bagi kawan-kawan kita di daerah terpencil. Tunjangan kehormatan benar-benar hilang bagi kawan-kawan kita yang ada di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya. Kemudian kita juga bisa melihat pada ketentuan penutup pasal 148 dan 149 terjadi inkonsistensi. Di dalam 148 dikatakan jika Undang-Undang 14 2005, Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang 12 tahun 2012 itu masih berlaku. Namun di pasal 149 juga dicatatkan bahwasanya undang-undang itu tidak berlaku setelah undang-undang yang baru disahkan. Kami melihat ini inkonsistensi pasal. Jika penempatan ayat atau pasal bukan ada di dalam batang tubuh, melainkan hanya di peralihan atau ketentuan penutup, maka bisa dipastikan guru tidak akan bisa menuntut dan tidak ada keharusan bagi pemerintah. Jadi kalau memang pemerintah ingin berpihak kepada guru, maka masukkan di dalam batang tubuh, bukan dicantumkan di dalam peralihan yang sifatnya hanya sementara atau dilampirkan di dalam bagian penutup yang tidak bermakna apapun. Itu catatan kritis kami. Maka kesimpulannya adalah
PGRI sebagai sebuah organisasi profesi pertama dan tertua di Indonesia wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Yang kedua, rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional perlu diperbaiki. Kami mendukung rancangan undang-undang ini sebagai sebuah kemajuan untuk dunia pendidikan. Namun catatan-catatan kritis juga harus diakomodir dan harus diperbaiki. Lalu pembentukan tim gabungan atau Pokja nasional, rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional dari berbagai unsur organisasi maupun kepakaran perlu dibangun agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Tunjangan profesi harga mati bagi kami. Tunjangan bagi guru, tunjangan bagi dosen, tunjangan khusus bagi teman-teman daerah terpencil dan 3T, serta tunjangan kehormatan bagi guru besar. Kembalikan ayat tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus dan juga tunjangan kehormatan. Kalau kita kutip pada draft versi bulan April, pasal 127 ayat 10. Bahkan kalau mau lebih baik lagi agar guru lebih sejahtera, tidak kembali ke zaman Umar Bakri, berikan guru kesejahteraan di atas minimal dan kemaslahatan tambahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, pasal 14 sampai 20 untuk guru dan pasal 51 sampai 60 untuk dosen. Dan akhir kata, niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup, melainkan perlu dituliskan dalam batang tubuh perundang-undangan agar mengikat secara norma hukum. Dan terakhir, kami melakukan sebuah gerakan sosial, petisi online. Per hari ini sudah terkumpul hampir 17.000 menyatakan dukungan. Tadi Pak Sekjen menyatakan 3,4 juta anggota kami tersebar di daerah. Dan jika pemerintah tidak memperhatikan kami sebagai sebuah organisasi besar, maka yang terjadi bisa saja ada gerakan sosial. Namun sebelum itu terjadi, kami akan konsisten mengawal melalui perjuangan intelektual, perjuangan politik. Dan akhirnya kami adalah mitra strategis pemerintah. Kami dukung yang baik untuk guru, untuk dosen. Namun apabila ada hal yang merugikan bagi guru, bagi dosen, pada titik itu PGRI tidak akan pernah berhenti untuk bersuara lantang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, itulah paparan yang disampaikan oleh juru bicara kami. Kata kuncinya, intinya kami hanya menyatakan seperti yang kesimpulan tadi, tunjangan profesi guru dosen harga mati. Untuk menghindari akses daripada gerakan anggota kami yang 3,4 juta sudah terlahir, kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan khususnya Komisi 10 dan umumnya anggota DPR RI yang ada di tempat yang sangat mulia ini untuk memastikan pasal-pasal tentang kesejahteraan guru tetap terjamin ada. Kata kuncinya, tunjangan profesi guru dan dosen mereka menerima sampai dengan usia pensiun. Itu barangkali paparan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman dari pengurus besar PGRI atas paparan yang sangat jelas, ya, tuntutannya juga sangat jelas. Intinya PGRI merasa mungkin memang perubahan RUU dibutuhkan dan mendukung perubahan itu, namun dari draft yang ada banyak catatan kritis dan juga ada satu keinginan ya untuk dilibatkan dengan lebih bermakna di dalam pembuatan kebijakan ini, termasuk kemungkinan membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur-unsur lain dan kepakaran lain, dan salah satu tuntutannya terkait dengan tentu saja tunjangan profesi yang memang sangat dibutuhkan pengaturan yang jelas, tidak hanya ada di dalam, jadi perlu ada di dalam batang tubuh. Dan tentu saja tadi alasan-alasannya sudah dijelaskan. Terima kasih. Silakan kepada teman PGRI mungkin mau menambahkan dulu sedikit sebelum saya lempar kepada teman-teman dari DPR ya untuk memberikan tanggapan ya. Silakan kepada Pak Sumardiansah. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Yang pertama, sebetulnya persoalan profesi guru itu bukan hanya persoalan materi. Sebab kami khawatir kok PGRI hanya bicara tentang tunjangan profesi. Apakah ini semata urusan perut, tanda kutip, apakah hanya sebatas materialistik? Nah, dalam hal ini konstruksi berpikirnya adalah kita ingat sebelum ada undang-undang guru dan dosen, sebelum ada tunjangan profesi, betapa kehidupan guru sangat sulit sampai muncul istilah Umar Bakri. Sampai kemudian lahirlah Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana guru dicanangkan sebagai sebuah profesi oleh Pak SBY pada tahun 2004. Sejak itulah melalui tunjangan profesi, melalui sertifikasi, melalui pendidikan profesi, guru mulai naik harkat dan martabatnya. Jadi ini lebih kepada kita meminta
sejauh mana pemerintah berpihak. Dan memang itu hak kita, karena semua sudah terterang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu yang pertama. Amanat konstitusi harus dilaksanakan. Jangan sampai guru yang sudah dinyatakan dalam konstitusi harus mendapatkan kesejahteraan yang layak, bahkan di atas layak, itu dicabut kembali. Sudah diberikan, bukannya ditambah, malah dikurangi. Nah, itu merupakan bentuk ketidakadilan. Itu yang pertama. Jadi ini persoalan moral, ini persoalan komitmen konstitusi. Guru adalah rahim bangsa. Menjadi guru itu profesi intelektual, bahkan perlu ilmu yang spesifik. Jadi bukan profesi sembarangan lagi. Banyak orang belum memahami bahwasanya guru sudah menjadi profesi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara profesi guru maka tahapannya jelas. Guru sebagai profesi harus ikut pendidikan profesi. Setelah ikut pendidikan profesi, dia punya sertifikat pendidik. Dengan memiliki sertifikat pendidik, dia memiliki tunjangan profesi. Memang ada masalah yang itu memang diselesaikan oleh pemerintah wajib, yaitu PPG. Kami ingin agar PPG dalam jabatan, para guru di Kementerian Agama yang terdata di Simpatika, para guru Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang terdata di Dapodik, itu dituntaskan yang dalam jabatan. Melalui apa? Melalui penambahan kuota, melalui penyederhanaan mekanisme, melalui syarat-syarat yang dimudahkan. Nah, sehingga ketika semua guru yang ada di dalam data bisa tersertifikasi, maka akan semakin berkualitas pendidikan kita. Bagi yang muda-muda yang akan menjadi guru di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Pendidikan, bisa mengikuti PPG dalam jabatan atau PPG prajabatan, yang itu ranahnya perguruan tinggi. Nah, jadi kita juga ingin agar persoalan PPG diselesaikan. Saya memiliki data. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada 1,6 juta guru yang masuk dalam antrian. Ini pengertian antrian adalah orang yang sudah dapat kuota tapi belum tersertifikasi, orang-orang yang baru akan tersertifikasi mendaftar, dan selebihnya sedang proses menuju PPG. Jadi antrian ini juga harus diselesaikan agar orang-orang yang sudah ada di dalam Dapodik, di dalam data Simpatika, itu semuanya bisa masuk ke dalam kuota. Nah, sehingga nanti mungkin ke depan LPTK bisa merancang kurikulum PPG secara terintegrasi. Jadi nanti orang-orang yang mau menjadi guru, dia kuliah di LPTK, lulus sudah disediakan untuk mengambil profesi. Jadi kurikulumnya berkelanjutan. Kalau sekarang kan enggak. Anak-anak kuliah sarjana di LPTK, ketika lulus dia bingung bagaimana nih menjadi profesi. Sedangkan ikut PPG dalam jabatan syaratnya sangat rumit, kuotanya sangat terbatas. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada titipan dari teman-teman kita di IGTK. Wajib belajar itu sesungguhnya dimulai dari 6 tahun, tapi memang ada konsep baru yang namanya preschool. Sampai detik ini kami belum pernah mendengar dari Kementerian Pendidikan preschool ini barang apa, kurikulumnya bagaimana, yang mengampu seperti apa. Karena itu IGTK yang merupakan bagian dari PGRI memberikan saran agar preschool yang masuk dalam pendidikan dasar itu juga bisa diisi oleh guru-guru TK. Sebab memang secara psikologi TK itu masuk di usia 6 tahun. Mengapa harus kita usulkan TK yang notabene-nya masuk di dalam PAUD yang sekarang dikenal Taman Anak bisa mengisi preschool untuk pendidikan dasar? Ada data yang mengatakan 375.000 anggota IGTK yang tersebar di 34 provinsi itu sudah tersertifikasi 72,8%. Artinya 72,8% dinyatakan layak mengampu anak-anak dalam usia psikologi 6 tahun. Hanya problematikanya adalah preschool ini dimasukkan dalam pendidikan dasar. Namanya kelas 0. Yang kita nggak tahu ini kuliahnya di mana, yang mengajar siapa, sertifikat pendidiknya dari mana dapatnya, sarana prasarananya, kurikulumnya. Nah, mungkin ini juga menjadi sarana untuk kami mengusulkan agar preschool ini dikaji ulang, dan sebaiknya memang yang disebut preschool itu adalah TK. Karena usia psikologi 6 tahun itu adalah TK. Mungkin kalau frasenya TK sebagai pendidikan formal, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, tapi kami juga mendukung bahwasannya teman-teman kita guru PAUD itu sudah diakui sebagai guru-guru formal, itu juga sebuah apresiasi. Namun untuk preschool ada baiknya langsung difokuskan. Itu adalah untuk TK atau bisa diisi TK, sehingga TK nanti bisa bermain di pendidikan anak usia dini, dia juga bisa bermain di yang namanya preschool yang itu notabene-nya masuk dalam jenjang pendidikan dasar. Sumber dayanya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, sarana prasarananya sudah ada, karena menjadi TK itu memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saya pikir itu, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi masukan-masukannya sudah semuanya dikemukakan sebagai pemantik awal diskusi kita, karena yakinlah ya kalau nanti kami sudah mendapatkan draft yang lengkap dan juga mendapatkan amanah untuk membahas, pasti kita akan
bertemu lagi ya untuk memperdalam. Tapi ini menjadi pemanasan dan start yang luar biasa ya, good start. Ya, dan Bu Pimpinan sebaiknya Mas Menteri juga kalau mau menarik diskusi bareng di sini, kita debat atau dialog secara terbuka di wakil pemerintah. Dengan mekanisme tersendiri di dalam penyusunan anggaran, penyusunan undang-undang. Jadi nanti tentu saja Mas Menteri harus mendengarkan suara dari seluruh stakeholder. Kami juga mendengar suara Mas Menteri, kami juga mendengar stakeholder, gitu ya. Dan banyak forum-forum yang bisa kita manfaatkan. Kepada teman-teman semua, sebenarnya apa cara RDPU yang utama ini memang kita ingin mendengar ya dan mencermati, mencatat. Tetapi bukan tidak, saya kira kita juga beri dong ya kesempatan, mungkin anggota ingin mendalami. Ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, ada ketidakjelasan gitu. Nanti jadi mohon sabar teman-teman, kita beri kesempatan kepada anggota ya untuk mungkin masing-masing beberapa menit kalau ada pertanyaan atau ada masukan juga kepada tamu-tamu kita ini. Terima kasih Pak Fikri. Izinkan saya meneruskan Ibu Hetifah karena beliau dipanggil fraksi. Saya pikir Pak Fikri sudah menjelaskan secara runut dan runtun tentang proses pembuatan sebuah undang-undang. Saya menambahkan saja terima kasih ini kawan-kawan dari PGRI, dari IGI, dari Forum PLKP, dari Poros Pelajar, ya semua yang hadir. Kami makin banyak yang protes, makin senang. Karena saya perlu jelaskan dulu, kami di Komisi 10 sebetulnya berencana ini kita kerjakan 2019-2020. Lalu kemudian kami berhitung, ini Undang-Undang Babon tidak mungkin bisa selesai dalam 2 tahun. Sementara tahun 2023 ini tahun pemilu. Maka oleh karena itu kami mengatakan, pemerintah harusnya ini menjadi usulan pemerintah baru ke DPR. Jadi bukan dari usulan DPR dulu. Nah, kami memberikan kesempatan pemerintah untuk membuat naskah akademik dan melakukan komunikasi dengan stakeholder. Tapi kemudian kami berpikir, kalau kita langsung ingin merubah undang-undang yang induknya dengan, kita belum berbicara yang omnibus sekarang ini ya, tapi undang-undang Sisdiknas, maka perlu ada roadmap, peta jalan. Maka kami mengusulkan pada pemerintah bikin dulu peta jalan pendidikannya. Karena dengan peta jalan pendidikan kita akan mulai berbicara 10 tahun, 20 tahun ke depan pendidikan akan seperti apa. Bagaimana konsep guru, konsep pelajar, konsep PAUD yang sekarang ini kan PAUD TK-nya dipaksakan calistung. Sehingga akhirnya begitu masuk SD itu dia harus sudah bisa calistung. Padahal mestinya itu golden period mereka bermain dulu. Ya, untuk motorik, sensoriknya. Jadi banyak hal yang harus kita diskusikan. Seperti Pak Fikri bilang, ini harus duduk dulu bersama-sama, jelasin dulu mau kemana kita. Sumber daya manusia unggulnya seperti apa? Mau sumber daya manusia unggul yang terpresur atau sumber daya manusia unggul yang liberty tadi? Ya kan? Nah mungkin, ini pemikiran saya saja nih, pemerintah kalau berbicara soal peta jalan pendidikan, keburu berganti pemerintahannya. Karena tinggal waktu 1 tahun lagi. Oleh karena itu, akhirnya beredarlah draft yang masuk kepada kawan-kawan di Balik. Kita nggak ada yang tahu di sini. Pak Johar nggak tahu, saya tidak tahu, Pak Fikri tidak tahu, semua tidak tahu. Kalau masuknya melalui WA, kami anggap itu bukan informasi. Itu adalah kami mengatakan wacana. Kalau ada surat resmi dari Kemendikbud terkait dengan draft naskah akademik, baru kita bahas. Jadi kawan-kawan PGRI, IGI, Forum PLKP, saya pikir ini jangan terlalu gampang kena prank. Ya, karena kami belum masuk. Kawan-kawan di Balik pun juga tadi mengatakan bahwa di Balik juga belum jadi skala prioritas. Ya, ini just testing the water. Kami mendengar semua masukan dan kami harapkan langsung saja straight to the point. Jika masuk ke Komisi 10, maka kami akan minta ini ditunda dulu 1 tahun sampai menunggu komunikasi dengan stakeholder selesai. Dan setuju nggak gitu kira-kira? Ya. Jadi pemerintah harus duduk dulu dengan PGRI, dengan IGI, dengan Forum PLKP, dengan Poros Pelajar dan lain-lain, bahas sampai total dulu.
Baru setelah kemudian kesepakatan dengan stakeholder pendidikan selesai, baru masuk ke Komisi 10. Tidak, akhirnya yang dibenturkan adalah Komisi 10 dengan stakeholder pendidikan. Ini kawan-kawan poros pelajar ini kemarin demo di depan, dan kebetulan kawan-kawan dari PPI kan minta masuk, dia bilang oke, segera masuk karena kami sedang memimpin rapat. Pak Ketua, kebetulan Pak Fikri berkesempatan hadir. Kita di sini sangat terbuka, jadi jangan dikatakan belum diundang. Kita juga nggak pernah undang, kecuali ada isu baru kita undang. Tapi justru dengan kawan-kawan melakukan lobby, demo apapun juga bentuknya, ini menandakan bahwa rakyat resah. Kalau rakyat resah, maka DPR juga harus membuat sikap. Dan saya sarankan mengepil kepada pimpinan dan anggota, mungkin dalam kesimpulan ini kita buat satu kesimpulan, meminta pemerintah untuk menunda rencana Undang-Undang Sisdiknas sampai 1 tahun dan diberikan waktu untuk melakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder. Kalau kawan-kawan setuju, ini nanti kita akan masukkan dalam kesimpulan. Ya, itu bukan berarti kita menolak ya. Kenapa? Karena memang revisi penting. Sudah 20 tahun. Industri 4.0, Society 5.0 ini sudah terbuka lebar. Kita berbicara tentang tadi kan bagaimana drone, otomatisasi, robotisasi itu benar. Ya, tapi kita tidak menolak, tapi kita harus benar-benar duduk dengan serius. Karena ini menyangkut yang disebut sebagai bonus demografi dan generasi emas 2045. Ini bukan generasi saya lagi, generasi adik-adik ini. Mau jadi apa, mau kemana, mau ngapain? Apakah sekedar menjadi pekerja, apakah sekedar menjadi buruh, atau sekedar nenteng-nenteng ijazah nyari lapangan pekerjaan, atau menjadi seorang entrepreneur, atau menjadi seorang pemberi kerja. Jadi ini harus kita fokuskan bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin supaya rapat ini benar-benar memberikan satu hasil. Paling tidak, Komisi 10 bisa mendorong agar kita memiliki satu kesepakatan bersama untuk menunda. Ya, kiranya itu Pak Fikri, kalau saya rasa sudah semua, kita coba masukkan dalam draft kesimpulan, tapi sebelumnya kami persilahkan dulu untuk memberikan tanggapan. Monggo. Ya, intrusi. Pimpinan. Itu pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Dede, Wakil Ketua, PGRI memang dari awal setelah melalui pleno kami, itu pertemuan dengan PGRI Provinsi se-Indonesia pada tanggal 28 Agustus yang lalu, dan diperkuat lagi kemarin pada tanggal 2 September di Ancol, ada pertemuan ACT kemarin, memutuskan agar rancangan undang-undang ini ditunda dulu Pak. Karena keterlibatan daripada stakeholder ini sangat dibutuhkan. Terutama kami dari PGRI juga banyak pemikiran yang ingin kami masukkan. Dan kita ini aneh juga Pak. Jangankan undang-undang, Permendikbud saja diuji publik di 3 wilayah dulunya Pak. Untuk memberikan satu penguatan bahwa peraturan ini dilaksanakan. Ini rancangan undang-undang Pak. Bayangkan diundang diberi kesempatan hanya 3 menit. Untuk membahas ini luar biasa. Dan pernyataan Menteri ataupun di GTK menyatakan bahwa persoalan-persoalan diajukan oleh PGRI sudah kami masukkan. Ini bahasa kami, kalau bahasa daerah Pak, bahasa lisan. Itulah boleh begitu. Harus dituangkan dalam batang tubuh daripada rancangan undang-undang ini. Dan yang berikutnya Pak Ketua Pimpinan, Mendikbud melalui Dirjen DKT hari ini sudah memecah belah organisasi profesi. Sampai hari ini ada 70 organisasi profesi yang diciptakan oleh Mendikbud hari ini. Artinya bahwa Menteri hari ini dia pakai jas hitam, bukan jas merah. Dia melupakan sejarah. Jas merah, dia tidak mau ada persoalan yang sejarahnya, tapi bagaimana pendidikan ke depan. Ini kabur Pak. Oleh karena itu, kami dari Pengurus Besar PGRI melalui Komisi 10 agar melakukan verifikasi tentang pensyaratan sebagai organisasi profesi. Harus lengkap Pak. Nah untuk itu ke depan saya setuju dengan abang saya Pak Prof. Ya, jangan lagi ada organisasi profesi sampai 70 Pak. Bingung itu. Apa yang menjadi organisasi profesi 70 itu? Dan lucu juga pemerintah mau membuatkan kode etik guru. Ini aneh bin Abdullah Pak. Aneh bin Abdullah pemerintah ini. Mau apa Mendikbud modelnya seperti ini? Pengacara dia buat sendiri Pak aturan
kode etiknya. Kalau memang belum paham tentang itu, mari belajar Pak sejarah KPGRI. Bagaimana kami membuat kode etik itu sudah lama kita buat Pak. Yang terakhir Pak, pemerintah juga aneh. Lahirnya undang-undang guru dan dosen, minimal guru sudah sertifikat tahun 2015 Pak. Sampai sekarang 1,6 juta guru kami yang belum ada. Sekarang dibutuhkan masalah pendidikan mutu pendidikan. Nggak bisa Pak. Kenapa? Ini guru kami 45%, 42% itu yang PNS Pak. 52% itu adalah non PNS yang digaji hanya 200 rupiah, 200 ribu pas bulan Pak. Apa yang bisa? Sekarang lagi pemerintah melaksanakan guru sekolah merdeka, kampus merdeka. Apanya yang merdeka Pak? Merdeka itu pernyataan bebas. Apanya yang bebas Pak? Yang betul adalah belajar merdeka negara ini. 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia masih belajar merdeka. Apa sekolah merdeka itu Pak? Dan lagi diserahkan pada sekolah. Pilih salah satu dari 3 kurikulum yang sudah ada. Macam-macam penyelenggaraan pendidikan model ini. Kurikulum 2013 boleh dipilih. Kurikulum 2013 disederhanakan boleh dipilih. Kurikulum merdeka dipilih. Yang dihabiskan uang triliun ini Pak, masalah sekolah penggerak ini Pak. Itu yang pertama tahun ajaran 2001-2022 hanya 250 sekolah. Dari 287.581 sekolah yang ada di Indonesia. Tahun ajaran 2002-2003 ini akan coba untuk menggerakkan 10.000 guru. Guru kami 3,4 juta Pak. Inilah kondisi bangsa kita saat ini. Oleh karena itu kami sepakat agar undang-undang ini ditunda dulu pembahasannya Pak. Kalau tidak kami akan menunggu aksi dari guru-guru di tingkat ranting, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi di Indonesia untuk menghitam putihkan baju kami yang ada di Istana Negara, di DPR RI, kabupaten, kota, provinsi bergerak bersama-sama. Itulah kondisi bangsa kita saat ini. Mohon maaf, saya memang begitu karena ini saya orang asli NTB, mendapatkan sekretariat jenderal, saya suara keras tapi hati saya lembut Pak. Lebih kurang maaf bila taufiq wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, saya pikir cukup ya. Udah mau jam 12:30. Saya jam 1 ini kita harus rapat dengan pimpinan DPR terkait guru honorer. Pansus guru honorer. Jadi semua ini banyak masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan. Dan ujung-ujungnya ini adalah masalah komunikasi. Teman-teman yang saya hormati, kita coba buatkan kesimpulan hari ini. Mana? Oh ini dia. Silahkan dikoreksi. Sekali lagi pernyataan kami, pimpinan, tentu harus mendapatkan persetujuan daripada kawan-kawan juga yang ada di sini. Ya. Saya langsung hari ini telah hadir di Komisi 10 DPR RI, 33 orang dari 53 orang anggota komisi, baik virtual maupun luring. Dan hadir narasumber Bapak Dr. Andes Haji M. Ali Ar-Rahim, Sekjen PB PGRI dari NTB. Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD, Wakil Sekjen PB PGRI. Dr. Anda Rahmawati AR, Ketua Departemen PB PGRI. Dr. Sumardiansah MP Kusuma MPD, Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI. Bapak Catur Nurrohman Oktavian, Wakil Bendara PB PGRI. Bapak Danang Hidayatullah, Ketua Umum PBIG. Ibu Hibatun Wafiroh, Sekjen PPIG. Kemudian Bapak Jasmansa, Wakil Ketua Umum 2 PPIG. Bapak Ahmad Sururi Aziz, Dewan Pembina PPIG. Bapak Iwan Riwan, Dewan Pembina IG DKI Jakarta. Bapak Julkiprian M. Adam, Ketua Umum DPP PLKP. Bapak Arpinus Koto, Wakil Ketua Umum DPP PLKP. Bapak Janis Hendratet, Ketua Bidang Sertifikasi dan Kompetensi DPP PLKP. Bapak Aji Samsurizal, Ketua Departemen Sertifikasi DPP PLKP. Ibu Uli Sigar Rusadis, Dewan Penasihat DPP PLKP. Ibu Mas Rafani Tuahuns, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Saudara Afriandi, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Al-Wasiliyah. Saudara Imaduddin, Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pelajar Muslimin Indonesia.
Saudara Rifki, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Persis, dan Saudara Darda Sungkar, siswa SMK Walang Jaya, Jakarta. Setelah rapat dengar pendapat umum dibuka tadi jam 9 oleh Ibu Hetipa, dan kemudian mendengarkan, ya saya skip saja ya, mendengarkan berbagai aspirasi, keputusan kesimpulan. 1. Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional atas masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama sebagai berikut. A. PB Persatuan Guru Republik Indonesia menyampaikan antara lain bahwa 1. Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesi guru wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan bidang pendidikan termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, RUU Sisdiknas perlu diperbaiki mengingat ada substansi penting dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diatur, diantaranya A. Perlunya pengembalian pasal maupun ayat tentang tunjangan profesi guru dosen, tunjangan khusus maupun tunjangan kehormatan. B. Perlunya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagaimana amanat Undang-Undang tentang guru dan dosen. 3. Mengusulkan pembentukan tim gabungan atau Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas dari berbagai organisasi maupun kepakaran. B. Ikatan Guru Indonesia menyampaikan beberapa masukan diantaranya PP Ikatan Guru Indonesia siap mengawal RUU Sisdiknas untuk mewujudkan janji pemerintah dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas guru. 2. Terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi di RUU Sisdiknas diantaranya mengenai A. Perlunya perbaikan definisi dan ketentuan mengenai tujuan pendidikan, batasan usia wajib belajar, definisi syarat hak kewajiban tugas dan karir guru pendidik, jenjang jalur dan jenis pendidikan, organisasi profesi dan kurikulum. B. Pengaturan khusus mengenai tunjangan guru dan dosen sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Adanya jaminan peningkatan tunjangan guru yang mengikuti pengaturan dalam Undang-Undang tentang ASN untuk memastikan penerimaan penghasilan yang layak. D. Peningkatan bantuan operasional kepada satuan pendidikan swasta untuk membantu yayasan sebagai pemberi kerja maupun penghasilan yang layak kepada pendidik pada satuan pendidikan swasta. E. Kepastian perekrutan guru ASN setiap tahunnya mencukupi dan tidak ada lagi guru honorer dalam satuan pendidikan negeri. F. Penjelasan bahwa pemisahan pengaturan antara sertifikasi dan penghasilan guru harus dilengkapi dengan beberapa pengaturan lain. C. DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan menyampaikan mengenai 1. Pemerintah perlu melibatkan penyelenggara kursus dan pelatihan yang tergabung dalam Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Forum PLKP dalam RUU Sisdiknas. 2. Perlunya perbaikan RUU Sisdiknas antaranya tentang A. Perlu ada kajian komprehensif dan terukur atas hilangnya pasal tentang kursus dan pelatihan dan pasal sertifikasi. B. Prioritas atas pendidikan sepanjang hayat, khususnya dalam kursus dan pelatihan yang hadir dengan kelenturan, kecepatan, kemudahan beradaptasi. D. Poros Pelajar Nasional menyampaikan adanya substansi RUU Sisdiknas yang perlu dievaluasi, antara lain, tidak adanya klausul eksplisit yang menjamin adanya hak-hak pelajar mahasiswa. 2. Terdapat indikasi komersialisasi pendidikan yang ditunjukkan dari aturan mengenai pendanaan penyelenggaraan pendidikan. 3. RUU Sisdiknas terindikasi menutup peluang masyarakat dalam mengevaluasi sistem pendidikan. 2. Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti usulan PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional dengan beberapa catatan diantaranya. 1. Penyusunan RUU Sisdiknas harus melibatkan masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan transparansi dan legitimasi regulasi yang dihasilkan. 2. Komisi 10 DPR RI belum secara resmi menerima naskah akademik dan draft RUU Sisdiknas, namun terbuka menerima seluruh masukan masyarakat jika mendapatkan amanah untuk membahas RUU Sisdiknas bersama pemerintah. 3. Bahan masukan dan pandangan yang disampaikan PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah untuk mengevaluasi RUU Sisdiknas yang telah disusun pemerintah. Inilah kesimpulan kita, draft kesimpulan. Saya tanyakan pada kawan-kawan anggota, monggo silakan dikoreksi. Pak Johar, cukup? Pak Bisri, kawan-kawan, Pak Mujib, Pak Mustafa, cukup? Ibu Dewi, Pak Fikri, Interupsi pimpinan. Roji sebentar.
Baik, saya persilakan dari Mitra. Monggo. Ya, terima kasih. Saya kira perlu adanya yang kami simpulkan di akhir tadi soal penolakan, juga langkah taktisnya adalah penundaan selama setahun untuk dibahas bersama stakeholder. Saya kira itu penting untuk dicantumkan sebagai satu kesimpulan konkret di rapat kali ini. Terima kasih. PB Igi. Ya, terima kasih Pak Dede. Kami hanya ingin meluruskan bahwa di beberapa poin yang dituliskan sebagai usulan atau masukan dari Ikatan Guru Indonesia, itu sebenarnya ada beberapa poin yang dituliskan, padahal itu sudah ada di naskah akademik. Akan tetapi memang kami tuliskan di situ sebagai informasi awal bahwa yang berada di naskah akademik ini mohon dituliskan atau dimasukkan dalam RUU atau di batang tubuh RUU, karena yang nanti dipakai dasar adalah undang-undangnya, bukan naskah akademiknya. Jadi di beberapa poin itu tadi bukan usulan tapi sudah ada di naskah akademik. Kemudian yang terakhir kami mau mohon pamit karena kami mau ada kegiatan lain di DPD setelah ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga sebentar lagi selesai kok, Bu. Silakan PB Pegiri. Ya, izin pimpinan yang pertama, kami juga menginginkan bahwasanya rancangan undang-undang ini agar ditunda. Ditunda bukan untuk dibatalkan, tapi ditunda untuk disempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap agar sejarah Indonesia menjadi muatan pelajaran wajib dalam kerangka dasar kurikulum di dalam sistem Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga mengenai polemik pasal 26 ayat 1 mengenai preschool yang masih belum jelas kedudukannya, apakah dia pendidikan anak usia dini ataukah pendidikan dasar, apakah bisa di TK, mohon untuk dikaji secara lebih lanjut. Dan jika memungkinkan secara usia psikologi, TK juga bisa masuk di dalam preschool atau prasekolah usia 6 tahun. Itu tanggapan dari kami. Pak Sekjen mau menambahkan? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PLKP silakan. Izin pimpinan kami dari Forum PLKP menambahkan tadi kami sangat concern ketika RUU Sidiknas ini hendaknya juga tidak diskriminatif. Mungkin perlu dimasukkan di dalam kesimpulan karena kami menganggap bahwa terjadi diskriminatif di dalam RUU Sidiknas. Ini sangat penting poin ini perlu kita masukkan. Di mana Ya. coba? Baik. Teman-teman yang saya hormati begini. Saya sebetulnya ingin ya kalau ada klausul tadi yang saya tawarkan. Tetapi ini kan barang belum ada di Komisi 10. Oh. Di balik pun belum ada. Kan tadi kalimat saya, jika masuk Komisi 10, kita akan meminta untuk ditunda setahun. Ya. Tapi karena barangnya belum ada, kita hanya bisa mengusulkan. Makanya ini ditambahin di sini di poin ke-2 ya. Ya. Kalimatnya akhirnya menjadi PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Poros Pelajar Nasional mendesak kepada pemerintah untuk menunda pengajuan RUU Sisdiknas sampai proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pendidikan selesai dilakukan. Setuju gitu? Setuju ya? Sikap Komisi 10 gimana? Kan belum masuk. Kalau udah masuk baru kita bisa mengatakan ini tunda atau tidak tunda. Barangnya nggak ada di sini. Sebentar, Pak, maaf izin Pak. Barangkali ada semacam masukan sedikit, tetap ada pernyataan resmi dari komisi bahwa menunda setelah adanya rancangan untuk diterima oleh Komisi 10. Itu, Pak. Ada bahasanya Pak, ada bahasa dari Baik, komisi. nanti kita tambahkan. Ya. Siap. Tapi saya pikir ini begini. Saya memahami kita ini terdiri dari berbagai fraksi tentunya. Kalau barangnya sudah ada di sini, maka saya akan minta statement resmi satu persatu fraksi. Bagaimana fraksi ini, fraksi ini, fraksi ini. Tunda atau bagaimana. Tapi karena sekarang belum ada, maka ini adalah posisi yang kurang lebih cukup kuat. Ya, ini poin, mana tadi poinnya nomor 2 ya. Mana dia? Nih. Mendesak pemerintah untuk menunda. Kalau perlu menundanya dikasih bold. Ya, di bold.
pengajuan RUU Sisdiknas sampai proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pendidikan selesai dilakukan. Kalau tadi saya mengusulkan setahun. Tapi kalau bisa 6 bulan selesai, silakan saja. Ya kan? Karena dengan ini kami akan meminta pemerintah, wahai pemerintah, ngobrol dulu dong sama PGRI, sama PPI dan lain-lain. Jangan ngobrolnya hanya di Zoom dikasih waktu 5 menit. Benar nggak? Jadi saya pikir ini saya juga mengakomodir keinginan kawan-kawan yang juga sampai sekarang masih bertanya, ini barangnya ini apa sih sebetulnya nih? Dan tentu kami tidak bisa membuat kesimpulan tanpa membaca barangnya. Paham ya kawan-kawan ya? Apakah ini dirasa cukup dengan kalimat menunda pengajuan? Cukup. Cukup Pak, cukup. Yang terakhir untuk yang poros pelajar, saya kira tadi baru 3 perlu dimasukkan sikap tegas kami di akhir menolak RUU Sisdiknas masuk di prolegnas. Maaf, Mungkin kalau itu tidak masuk di kesimpulan kami, tapi mungkin di atas, di poros, masuk Di di poros atas. maksud saya, masuk di poros. di poros. Iya, masuk di bagian kami. Karena itu sikap kami Nah, yang ini, jangan sampai tidak termaktub di Di dalam. poin di 4 ya, poros pelajar nasional menolak, kira-kira gitu ya. Iya, Baik, menolak RUU Sisdiknas masuk ke dalam prioritas. Baik. prolegnas prioritas. Jadi saya kembali Terima kasih, tanya Pak. kepada Kalau bisa ditambahkan, Pak, kalau bisa ditambahkan, meminta kepada DPR RI bila draft RUU itu masuk agar pembahasannya ditolak atau ditunda gitu, ditunda. Jadi meminta kita kepada DPR RI jika Baik. draftnya masuk, mohon pembahasannya ditunda gitu, Pak. Begini Pak, sebetulnya sih saya oke-oke aja. Tapi DPR RI ini ada 560 dan 11 komisi. Ketika nanti berurusan dengan anggaran APBN yang dikatakan 20%, itu yang bagi-bagi 20% bukan Kemendikbud, tapi namanya Menteri Keuangan. Dari 20% tersebut 60% menjadi DAU pendidikan dan DAK pendidikan. Hampir 20%nya menjadi anggaran pendidikan di kementerian lembaga lain. Dan yang dikelola oleh Kemendikbud hanya sekitar 25% dari 20% APBN. Jadi artinya apa? Ketika ini menyangkut Kementerian Keuangan, apalagi kan nanti kalau kita berbicara BOS dan sebagainya, ujung-ujung Menteri Keuangan, maka pasti itu adanya di Komisi 11. Maka tadi saya katakan Komisi 10 hanya bisa menunda di Komisi 10. Tapi saya menyarankan kawan-kawan, monggo tolong juga ajak diskusi kawan-kawan yang ada di balik. Supaya apa? Saya beberapa kali sudah memberikan statement, kami ingin, bahkan kita sudah mengirim surat ya, ke Bamus ya Pak ya, ke pimpinan DPR dan Bamus, mohon RUU ini ditarik ke Komisi 10. Karena kalau ditarik ke Komisi 10, Bapak setiap hari bisa ngambrokin saya di sini. Ya kan? Bisa maki-maki kita. Tapi karena ini tidak di sini, kita juga ya berharap ini kembali ke kita. Makanya pimpinan Ibu Hetipa, Pak Ketua sudah menulis surat pada pimpinan DPR, tolong RUU Sisdiknas ini dibahasnya di Komisi 10. Kalau dibahasnya di Komisi 10, kita bisa diskusi. Mau berapa jam, kita bisa diskusi. Makanya di poin yang bisa kita sampaikan di sini adalah meminta pemerintah menunda pengajuan Sisdiknas sampai proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pendidikan selesai. Cukup ya? Setuju? Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Apakah anggota ada yang ingin menambahkan? Karena Ibu Ketuanya sudah kembali ini. Sebelum kami tutup RDPU, kami ingin menyampaikan kembali terima kasih kepada tamu-tamu terhormat kita, Bapak Ibu dari tim pengurus besar PGRI, pengurus pusat IG, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan juga Poros Pelajar Nasional yang tadi sudah tercatat dan menjadi materi bahkan beberapa kesimpulan yang tentunya ini menjadi satu usulan bagi perbaikan kebijakan yang sangat penting terkait pendidikan, khususnya nanti akan kami sampaikan kepada Kemendikbudristek Republik Indonesia. Saya persilakan mungkin kepada tim, mungkin siapa di antara 4 orang ini bisa mewakililah menyampaikan sepatah dua patah kata, mungkin pada senior ya kita beri kesempatan, atau pada masing-masing 1-1 menit juga boleh, tapi kalau bisa
diwakili alhamdulillah jadi bisa lebih selesai cepat. Baik, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai dan kami banggakan pimpinan, para wakil ketua Komisi 10 DPR RI dan semua anggota yang dirahmati Allah insya Allah. Kami dari PPPGRI, dari IGI, dari Poros Pelajar dan Forum BLKP menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Apa yang menjadi keinginan kami sudah terwujud hari ini, bahwa Bapak Ibu menerima kami dengan tulus, yang waktunya sebenarnya hanya sampai jam 11, tapi karena ada persoalan yang penting sudah sampai jam 1. Itu maknanya adanya komunikasi yang baik dengan Ibu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan harapan agar kami tetap diundang, dan kami berdoa mudah-mudahan naskah akademik itu kembali kepada posisi yang sebenarnya. Kalau memang undang-undang itu, masalah pendidikan itu dibahas oleh Komisi 10, kami berdoa bersama, kami akan tahajud. Mudah-mudahan itu masuk kepada Komisi 10 sehingga nanti pembahasannya lebih lancar. Karena kami komunikasi dengan Bapak dan Ibu, ya sudah sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai orang yang menyuarakan hati kami sebagai rakyat, sehingga ke depan itu bisa menghasilkan satu produk yang pendidikan undang-undang yang menyentuh kebutuhan masyarakat banyak dan menjadi catatan sejarah bagi generasi muda ke depan. Bagaimanapun juga anak didik yang kami didik hari ini adalah mereka menjadi pemilih bangsa 23 tahun yang akan datang. Dan itu menjadi sejarah bagi cucu kita, bahwa pada Pak Ibu, Kang Dede dan Pak Fikri dan teman Bapak Ibu lainnya membuat sejarah baru, bahwa undang-undang betul-betul kita hasilkan dengan sebaik-baiknya untuk membawa perubahan dunia pendidikan yang ke depan. Alhamdulillah. Dan ayat-ayat yang tercecer itu dapat dikembalikan dengan naskah yang itu pedoman pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Sekaligus kami mohon maaf Bapak dan Ibu apabila dalam kami menyampaikan gagasan, kami menyampaikan pendapat ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan sekaligus terima kasih karena kami sudah akan menikmati hidangan yang tersajikan oleh tempat ini. Walaupun ada sebagian yang saum hari ini, tapi kami bawa pulang untuk pakai buka, Pak. Nah, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang dan mohon maaf. Dengan demikian selesai seluruh acara RDPU pada hari ini yang sangat produktif, banyak sekali masukan-masukan berharga dari Bapak Ibu sekalian. Maka kami juga mengucapkan sekali lagi mohon maaf ya jika masih belum puas, tetapi kami janjikan tadi bahwa pasti proses pembahasan akan terus berlangsung, dan sementara kita tadi bersepakat beberapa poin sudah disepakati, dan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR semuanya yang begitu antusias, sabar, dan penuh perhatian. Tumben ini sampai diperpanjang berapa kali Bapak Ibu sekalian RDPU-nya. Dengan mengucapkan hamdalah, saya tutup RDPU ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.